Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Anggota kelompok Titin Andrini, Robi Wahyudi, Nadia Ananda Cantikasari, Noval Karyanata Negara. 1. Fase embrionik. Zigot yang dihasilkan dari fertilisasi mempunyai kemampuan yang terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan berlangsung seiring dengan bertambahnya jumlah sel dari pembelahan mitosis. Sedangkan perkembangan ditandai dengan terjadinya spesialisasi dan diferensi sel-sel atau jaringan-jaringan. Fase embrionik. 1. Tahap pembelahan. 2. Tahap blastulia. 3. Tahap gastrula. 4. Tahap diferensiasi. 5. Tahap organogenesis. Tahap pembelahan. Zigot pembelahan secara mitosis dari satu sel menjadi dua sel, dari 2 menjadi 4 dan seterusnya sampai sel-sel tersebut membentuk kumpulan sel menyerupai buah anggur. Tahap blastula. Pada tahap blastusa, rigor memiliki zat kutub yang berbeda, yaitu kutub animal atau animal pole dan kutub vegetal atau vegetal pole. Ciri kutub animal yaitu selnya berukul sekitar kemudian berkembang menjadi anak, sedangkan ciri kutub vegetal yaitu sel-selnya besar, berfungsi untuk memberikan makanan pada calon anak. Tahap gastrula. Pada tahap ini terjadi pembelahan yang cepat pada kutub animal. Kemudian hasil pembelahan bermigrasi membentuk dua lapisan jaringan embrionik, yaitu luar membentuk lapisan ektoderm dan dalam membentuk lapisan endoderm. Tahap diferensiasi. Pada tahap ini terjadi pembelahan yang cepat pada kutub animal. Lapisan germinal, ektoderm, organ jaringan pada hewan dewasa. Epidermis kulit dan turunnya, misalnya kelenjar kulit, kuku lapisan epitelium mulut, dan rektum. Epitelium yang melapisi saluran pencernaan, kecuali mulut dan rektum. Motokoroli, sistem rangkai, sistem perototan, sistem sirkulasi dan limfatik, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan organ yang berbentuk dari dua ataupun lebih jaringan yang saling berinteraksi. Berawal dari jaringan embrional yang mengalami pertumbuhan, pembelahan migrasi, dan kematian sel-sel tertentu. Fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik pada hewan merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah embrio. 1. Regenerasi. 2. Metamorfosis. Regenerasi, yaitu kemampuan hewan dan manusia untuk memperbaiki sel, jaringan atau bagian-bagian tubuh yang rusak. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan secara bertahap. Faktor dan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Gen. Gen merupakan substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk keturunannya. Hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan makhluk hidup berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon pada hewan ada 3. 1. Tiroksin, berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan hewan. 2. Somatomedin, berfungsi untuk memengaruhi pertumbuhan tulang. 3. Eksidon dan juvenil, berperan untuk memengaruhi perkembangan pada fase larva dan dewasa.
Hormon pada manusia ada 4. Pertama, tiroksin. Dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. 2. Pertumbuhan. Berfungsi untuk memengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. 3. Testosteron. Berperan untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. 4. Estrogen, yaitu kebalikan dari hormon testosteron. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Faktor internal atau luar. Nutrisi makanan merupakan bahan baku dan sumber energi yang digunakan untuk aktivitas serta perkembangan hewan dan manusia. Zat gizi yang diperlukan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Suhu. Suhu bisa mengendalikan proses homeostasis pada tubuh dan setiap makhluk hidup memiliki kisaran suhu mempengaruhi lagu metabolisme, fotosintesis, irespirasi, dan transpirasi tumbuhan. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Faktor eksternal atau luar. Cahaya berfungsi untuk mengaktifkan klorofil, menghangatkan biji, dan memberi warna hijau pada tumbuhan. Pada hewan untuk merespon keberadaan cahaya sangat penting. Air. Air adalah faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Sekian, terima kasih.